Ini dia Huawei Band 11 Pro, smart band terbaru dari Huawei yang terlihat beneran pro ya. Dan ini smart band sudah saya gunakan kurang lebih hampir 1 harian. Dan saya akan sampaikan ke kalian bagaimana kualitas baterainya, layarnya, GPS-nya. Bahkan saya akan compare sedikit dengan kompetitornya yang kurang lebih harganya mirip-mirip ya. Yang pertama saya suka di bagian display pastinya. Untuk dia punya display layarnya terlihat curve banget ya. Di bagian pinggir sisinya nih kiri kanannya. Tidak dengan atas bawahnya sih. Kanan kirinya aja terlihat seperti smartphone zamannya Samsung Galaxy S Edge ya. Yang layar pinggirnya melengkung gitu guys. Mantep banget dah. Terlihat mewah, elegan, apalagi kalau dikombinasikan dengan strapnya model leather atau yang model stainless gitu ya, pastinya cakep banget. Sebenarnya tadi saya mau ambil yang warnanya hijau ya, tali strapnya model woven gitu, tetapi saya nggak jadi. Karena saya pernah punya ya smartwatch yang Huawei Watch Fit 4 Pro waktu itu ya, yang model woven strapnya itu saya merasa kurang nyaman aja, kurang cocok di lengan saya yang kecil. Jadi berasanya agak boros gitu ya ketika dipakai di lengan saya yang kecil. Mungkin kalau buat lengan kamu yang besar itu cocok pakai banget sih. Ya saya suka untuk pilihan yang warna hijau itu di bagian case warnanya silver ya. Itu lebih terlihat premium lagi sih, lebih keren. Dia punya layar dia sudah menggunakan AMOLED yang terlihat cakep nih untuk always on display-nya tuh. Meredupnya benar-benar pelan. Kemudian di tap to wake juga bisa nyala. Lalu set toolbar raise to wake ini benar-benar cakep banget, layarnya menyala secara perlahan ya, nggak langsung menyala gitu. Tapi yang menjadi catatan saya ketika melihat di aplikasinya Huawei Health ya, untuk dia punya pilihan watch face terbilang dikit, masih dikit. Mungkin akan ada update yang lebih banyak lagi ya. Sebenarnya sih banyak, tetapi banyakan yang berbayar. Kalau yang free-nya itu dikit. Kalau nggak percaya cek aja deh. Jadi untuk Huawei Band 10 itu dia nggak dimasukin ke Huawei Band 11 ini. Jadi itu khusus ya untuk Huawei Band 11, pilihan watch face-nya berbeda. Kemudian dia punya tampilan brightness-nya ini bisa mencapai 2000 nits tertulis di kemasan. Dan juga dia sudah built-in GPS. Pastinya cukup aman dan nyaman ya ketika di outdoor memakai atau melihat tampilan layar yang besar dengan 2000 nits-nya, workout di outdoor menggunakan GPS. GPS-nya dia sudah built-in ya, tidak seperti smartwatch yang kemarin itu cuma ditulis di bagian deskripsi aja GPS, tapi kalau saya tes dia GPS-nya tidak aktif, harus bawa smartphone. Untuk kualitas GPS sendiri menurut saya ini cukup cepat ngeloknya, apalagi kalau di outdoor ya. Untuk di outdoor ini mantep banget ngelok GPS-nya, dan performa auto detect-nya ini terbilang responsif banget. Ketika kita sedang berolahraga, berhenti sejenak, dia akan pause, dan kita berjalan atau berolahraga kembali, bergerak, dia akan memulai kembali secara otomatis. Jadi tidak ada jeda guys, mantep. Untuk kualitas GPS sendiri ini terbilang oke banget ya. Saya udah tes di outdoor ini untuk melakukan olahraga atau aktivitas ringan ya di luar ruangan menggunakan GPS bawaan Huawei Band 11 Pro ini. Terbilang memang bukan yang paling terakurat atau terbaik di kelasnya, mengingat harganya juga yang cuma 700 ribuan ya ini ya, nggak nyampe 800. Menurut saya ini udah cukup oke. Dan selama pemakaian saya kurang lebih hampir 1 jam, setengah jam lebih, kualitas GPS-nya itu bagus, tidak terputus sama sekali. Bahkan saya sedang istirahat di daerah pasar ya, makan dulu, nongkrong, ngobrol, saya sengaja biarkan menyala, dan ini tetap terbaca guys, tidak ada yang putus sama sekali. Kemudian saya lanjutkan keluar dari pasar, ini masih aktif sampai saya pulang ke rumah. Ya karena dia layar sudah AMOLED, built-in GPS, dengan kecerahan layar sampai 2000 nits. Untuk daya tahan baterainya bagaimana nih? Dan ini sudah saya tes ya 1 harian, nggak nyampe sih, sekitar dari kemarin ya hampir 1 harian lah boleh dibilang. Untuk pemakaian saya selama tidur itu turunnya 6% aja. Menurut kalian bagaimana, irit atau enggak tuh ketika waktu tidur? Always on display ini saya aktifin ya, dan sensor semuanya saya biarkan berjalan secara dinamis, aritmia, heart rate, SpO2 itu semuanya berjalan dengan otomatis. Kalau dilihat di deskripsi produk, Huawei Band 11 Pro ini bisa tahan sampai 2 mingguan. Mungkin kalau dengan penggunaan berat ini bisa sampai 1 mingguan aja nih. Ya tergantung, sekali lagi tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. Dan pemakaian saya selama kurang lebih 1 harian yang paling saya suka, amat suka banget ya ketika ngelihat juga waktu unboxing ini di bagian desain benar-benar slim dan boxy banget ya. Ini ujungnya ini siku-sikunya tajam lumayan ya guys. Bukan yang tajam banget sih, tetapi terlihatnya gitu tajam. Tidak seperti yang seri 11. Ini seri 11-nya udah ada ya. Nanti saya akan bawakan terpisah. Soalnya ada hal yang mau saya bahas juga di seri 11 ini yang bukan Pro. Terlihat kalau kita lihat sekilas ini beda banget ukurannya ya. Lebih besar yang Pro. Harusnya seperti itu sih. Namanya aja udah Pro ya. Kalau saya ukur untuk di bagian ketebalannya
ada di 9 mm lebih, nggak nyampe 10 mm guys. Cukup tipis ya. Lebar case-nya di 28 mm lebih. Lug to lug-nya di 43 mm lebih. Ini lumayan cukup panjang ya lug to lug-nya. Lanjut saya timbang tanpa strap. Ini saya buka dulu strapnya, dia menggunakan quick release design. Yang pastinya kalau untuk strap seperti ini tidak sembarangan strap ya. Jadi kamu harus cari yang modelnya sama menggunakan bukan quick lagi, one click design. Saya coba timbang, dia cuma 18,7 gram aja. Buset, ringan banget ya. Dengan keseluruhan strapnya ada di 35,1 gram. Wow, ini mantap. Ringan banget. Kalau dengan Huawei Band 11 yang non Pro lebih ringan dikit di 30,6 gram. Yang mau saya bandingkan dengan Smart Band Huawei Band 11 Pro ini adalah Xiaomi Smart Band 9 Pro. Ya, sama-sama Pro ya. Dan kalau kita lihat untuk dia punya desain tampilannya memang lebih besar Xiaomi ya, karena ukuran displaynya juga terbilang lebih besar. Kecerahan layar brightness-nya Xiaomi hanya 1200 nits, sedangkan Huawei Band 11 Pro di 2000 nits. Itu beda banget ya untuk kecerahan brightness-nya. Dia sama-sama menggunakan 60 Hz. Lalu harga yang bikin beda, untuk harga Xiaomi lebih tinggi di 800 ribuan, sedangkan Huawei Band 11 Pro ada di 700 ribuan aja. Ini kalau di toko oranye kosong ya, mending di toko hijau, lebih murah sih harganya. Kemudian kalau saya compare di bagian strap, apakah Smart Band dari Huawei 11 Pro ini bisa menggunakan dari strap Huawei Band 11? Oke, kita langsung coba aja. Kalau dilihat dari tampilan desainnya sih lebih kecil yang Band 11 biasa ya, tanpa Pro. Ini yang Pro lebih besar. Seperti di Huawei Watch Fit 4 Pro juga itu terlihat berbeda sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Dia juga menggunakan one click design sama seperti di 11 Pro-nya ya. Oke, kita coba satu aja. Kita lepas. Kalau terlihat untuk di bagian lebar strap ini jelas berbeda ya, lebih kecil. Dan bisa ternyata guys, cuma terlihatnya agak aneh aja sih kalau saya lihat ya. Dia punya strapnya kecil gitu guys. Tuh, jadi berasa di bagian Smart Band-nya besar banget. Dan strap dari 11 Pro ini juga bisa dipakai ke 11 biasa, seperti ini tampilannya. Nah kalau ini sih terlihat cukup oke ya, strapnya jadi benar-benar keren abis. Dia punya tampilan case-nya yang berkilau dan dipadukan dengan strap warna hitamnya nih, pastinya keren. Oke lanjut, saya pakai di lengan saya yang kecil. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang punya pergelangan kecil, tangan kecil seperti saya ya. Ukuran lingkar saya ini lengannya 16 cm dan terlihat strapnya nih lumayan panjang tapi nggak terlalu panjang guys. Dibandingkan strap yang saya beli ya untuk Huawei Band 10 saya itu cuma 20.000, panjangnya pakai banget. Kemudian ini kalau saya lihat dia menggunakan model kancing, bukan yang diselipin gitu. Tidak seperti jam tangan, tetapi di bagian sini menggunakan buckle seperti jam tangan. Ini saya suka. Dan kita lihat untuk ketebalannya benar-benar tipis banget ya ini. Cakep, dan saya coba raise to wake udah pasti sangat responsif. Terlihat apakah kebesaran di lengan saya yang kecil di lingkar 16 cm, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi sih ini agak kebesaran ya, dan terlihat juga untuk di bagian sela-sela pinggirnya ini masih ada longgar guys, renggang. Ini kalau saya kencengin lagi masih bisa, tetapi jadinya ketat banget tuh, agak ketat ya, dan seperti ini tampilannya. Agak kurang enak aja sih, kurang nyaman ketika terlalu kenceng gitu ya. Kualitas strapnya beneran bagus dari Huawei. Saya pakai untuk tidur, ini nyaman banget ya. Terlebih yang lagi ini Smart Band ringan banget. Tadi kita timbang, kita lihat tidak sampai 50 gram dengan strap. Untuk fitur tidur, nah ini yang sering saya bahas dan saya compare dengan smartwatch lainnya ya waktu itu yang kemarin ya. Menurut saya seperti inilah fitur tidur dari Huawei Band 11 Pro yang dihubungkan ke Huawei Health. Terlihat bagus-bagus saya nih guys, sangat menyenangkan. Tidur nyenyak saya bisa sampai 2 jam lebih ya, bisa dilihat yang bagian atas 2 jam lebih. Data yang ditampilkan juga cukup banyak di sini, tapi ini belum muncul ya datanya. Ini harus dipakai terus sih seharian, dan kayaknya harus dipakai beberapa waktu, mungkin 3 malam berturut-turut kali ya untuk mendapatkan datanya. Oh ternyata 6 hari guys, bisa diperhatikan di bagian bawah ini ada tulisannya ya, 6 hari. Dan tampilan menu, kita lihat di sini tampilan menunya berbeda ya, tidak seperti di Huawei Band sebelumnya di seri 10, dia tampilannya hanya model list yang seperti ini nih. Nah, seperti ini doang biasanya kan. Kalau yang sekarang dia beda, bisa menggunakan grid hexagonal. Seperti ini ya, benar-benar smooth banget sih, ini cakep. Lalu fitur tambahan yang tidak ada di Huawei Band 10, ini kalau saya perhatikan dia ini ada fitur kompas. Buat teman-teman yang menanyakan di Instagram kemarin ya, dia tidak ada fitur alti baru, dia tidak ada. Jadi hanya ada kompas saja fitur outdoornya.
dan juga built-in GPS. Untuk fitur center tersedia, tetapi dia senternya ini dari layar ya, belum built-in. Kemudian fitur kalender nih juga saya suka, dia tampilannya bulanan dan bisa kita ubah-ubah nih, model tampilan mingguan ataupun daftar. Fitur-fitur lainnya seperti ini timer tersedia, kemudian stopwatch juga ada nih, alarm juga ready. Bluetooth music juga tersedia, udah pasti. Kemudian remote kamera juga ada. Ini saya coba tes untuk remote kameranya, seperti ini tampilannya. Kemudian Find My Phone juga ada. Analisis aritmia juga tersedia. Ini stress level yang digabung dengan kesejahteraan emosional. Dan heart rate, SpO2 juga ada. Untuk layanan lokasi, pembaruan EPO yang biasa saya suka sebut, ini dia bisa sampai kurang lebih 3 hari ya. Ini udah saya pakai soalnya, jadi sisa 2 hari 6 jam. Ya, kesimpulan yang bisa saya berikan untuk Huawei Band 11 Pro yang udah saya gunakan ini kurang lebih hampir 1 harian. Smartband ini terbilang oke banget ya. Buat kamu yang suka olahraga di outdoor tanpa harus membawa smartphone lagi, dia sudah built-in GPS. Jadi kemana-mana bisa langsung aktifkan mode GPS dari smartbandnya langsung. Kemudian untuk layar ini saya suka banget. Display ini cakep, AMOLED-nya untuk di outdoor ini sudah mendukung 2000 nits ya untuk kecerahan brightness-nya dengan full brightness. Kemudian audionya juga bagus, cakep, layarnya yang benar-benar bikin kangen banget ketika melihat pertama kali, langsung jatuh hati saya. Itu benar-benar curve desainnya mantap seperti di Galaxy S Edge. Kalau kamu pengen punya smartband yang displaynya lebih besar dengan resolusi jauh lebih besar, ada GPS juga, bisa pilih si smartband Xiaomi 9 Pro. Cuma harganya agak lebih mahal sih dibandingkan Huawei ini ya, di 700 ribuan aja. Apalagi kalau di tanggal kembar biasanya itu akan lebih turun lagi sih harganya. Atau kamu pengen punya smartband Huawei terbaru yang seri 11 tanpa besar-besar ya, untuk ukuran lengan kamu yang lebih kecil, mungkin bisa pilih yang Huawei Band seri 11 saja tanpa Pro. Itu lebih imut sih, lebih kecil dan lebih ringan juga untuk digunakan sehari-hari. Untuk harga yang lebih murah lagi bisa pilih yang tanpa aluminium ya, yang modelnya dari plastik ya kalau nggak salah ya. Atau teman-teman punya rekomendasi lain di harga yang sama, smartband apa gitu, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Thank you, saya Freddy, and see you next my video. Bye.